Yeay! Ketemu lagi sama saya di hari Rabu. Apa kabar Kemat Troopers? Sehat semuanya? Kakak Evi sehat? Kakak Farida sehat? Kakak Pinta? Waduh, Kakak Pinta mau tanya Black Jam-nya dikunyah. Kenapa glowing begitu sih mukanya? Aduh. Oh. Oke. Wow. Kakak Haris. Kakak tinggal di mana? Kakak Joli, Kakak Joli sudah siap. Sehat ya semua ya kakak ya. Beli Jai, kenapa rambutnya? Rambutnya kenapa? Tertangkap kamera sama saya kan? Oke. Ibu Nurmi apa kabar? Oma apa kabar? Sehat? Beli Pandai sehat? Alhamdulillah. Ini kayaknya saya melihat wajah-wajah masih ada peserta bootcamp di sini. Oke. Mami Lina, sehat Mami Lina? Wah, ini kalau Pak Ismail ini, kalau sudah posisi seperti ini beliau siap sekali nih malam ini. Wow. Udah Roland siap. Kakak Dodo siap. Sudah siap nih. Kakak Ayu Lasmi sudah siap. Kakak Henry semua pastikan sinyal oke ya. Opa. Opa. Oke teman-teman semuanya ya, kita ketemu lagi di hari Rabu ya. Hari Rabu ini di program mentoring bersama Bapak Razi ini khusus akan membahas ya tentang yang namanya berbicara tentang sosial media. Nah, malam ini ya, tema yang akan kita dapatkan ya dari sharing pembicara kita malam ini adalah tentang bagaimana kita mencari target audiens ya atau target market yang benar ya. Jadi minggu lalu ya teman-teman sudah mendapatkan secara mendasar tentang yang namanya personal branding ya. Jadi sudah mendapatkan tentang personal branding. Nah, teman-teman kan harus nih mengaplikasikan di sosial media masing-masing. Betul ya? Betul kan? Nah, bagaimana teman-teman bisa melakukan personal branding dengan benar di sosial media? Ya, pastinya harus brandingnya harus ke orang-orang yang memang non, ya, di luar dari bisnis orang-orang yang ada di bisnis kita, benar nggak? Supaya memang pesannya sampai, benar nggak sih? Iya kan? Kalau umpamanya masih di teman-teman sendiri yang bisnisnya sama dengan kita, terus siapa yang mau beli nanti? Benar nggak? Ya, setuju ya? Mami Jaki, wah, sama kakak Opi, oke. Kakak Opi maaf bisa mundur sedikit, cakepnya kelewatan. Oke. Miss Klas sudah komen, bener bingit sih ya. Oke, baik teman-teman ya. Jadi malam ini kita akan dibagikan ya, di-sharingkan nih oleh pembicara satu ini karena beliau ini bukan hanya sekedar memberikan sharing tapi beliau sudah membuktikan bersama dengan timnya. Ya. Konten-konten seperti apa sih yang pas ya dan kemana sih kita harus sampaikan pesan-pesan konten-konten kita ini. Nah, ayo. Sebelum mulai seperti biasa, Kakak Opi sudah angkat bukunya dan catatannya, Mbak Emma juga. Wow. Keren. Kakak Harnita juga. Wow. Oke, Kakak Fandi sudah siap semua. Oke, Kakak Ahmad Nugraha pun. Wah, ini keren banget ya. Jadi, selain materi siapa tahu ada yang disampaikan oleh pembicara kita malam ini dan tidak ada di materi, di slide materi. Jadi, teman-teman bisa langsung catat aja ya nanti supaya teman-teman mendapatkan minimal 3 poin pembelajaran dari Zoom kita malam ini. Siap ya? Oke, coba saya mau cekidot dulu ke pembicara kita. Sudah ready belum sih beliau? Coba. Kakak Taufik. Sudah ada di sini, sudah ready Kakak Taufik? Yes, Kakak Galuh siap, ready. Oh iya, betul. Kakak Taufik sudah siap? Siap. Oke, baik teman-teman, tanpa berlama-lama ya. Seperti biasa Bapak Raji juga sudah menyampaikan, Kemat Troopers ini setiap belajar
diharapkan bisa menyalakan kameranya. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita persilahkan Kakak Taufik Amrullah. Oke, terima kasih Kakak Galuh yang luar Mic-nya bisa di ini biasa. dulu, Kak. Mic-nya mana nih? Sudah Cek, dinyalakan? cek gimana suaranya, Mami Galuh? Cek, cek, cek suara. Suara saya jelas ya? Oke, Masih oke, belum kedengeran terima nih Kakak kasih. Taufik? Ini tapi teman-teman pada kedengeran semua nih, Kakak Galuh. Teman-teman coba kalau memang suara saya cukup jelas, silahkan di komen jelas, jelas, jelas ya. Nah, ini udah jelas. Buat saya udah jelas kali ini. Oke. Silakan dilanjut Kakak Taufik. Oke, terima kasih Kakak Galuh. Sebetulnya bukan kakak, kalau saya manggilnya Mami malah ya. Karena memang beliau ini inspirasi saya, dan kalau seandainya di ruangan ini nggak ada Mami Galuh, pasti ini nggak akan heboh seperti ini ya. Karena beliau ini memang tipenya penghidup suasana gitu ya. Jadi kalau seandainya dalam satu kelompok itu pada diem-dieman, taruh aja Mami Galuh satu, pasti rame gitu. Oke, oke. Terima kasih teman-teman. Sebetulnya saya bukan bermaksud untuk mengajari ya, karena saya yakin teman-teman sudah banyak mendapatkan ilmu-ilmu yang diajarkan oleh para coach sebelum-sebelumnya. Nah, hari ini saya cuma diminta sama Mami Galuh gimana sih teman-teman untuk lebih memahami tentang perubahan beberapa materi di dalam bootcamp ya. Karena beberapa alumni dari bootcamp di Kemah Trooper ini di bootcamp 1 dan 2, terutama mereka tidak mendapatkan materi yang sama. Jadi di pertengahan bootcamp 3 itu baru ada perubahan upgrade materi di mana Bupati Miguel lebih mengkomplekskan lagi, mendetailkan lagi apa sih strateginya, actionnya dan macam-macam ya. Dan saya harap nanti teman-teman lulusan dari bootcamp dan Kemah Trooper ini memiliki skill yang cukup mumpuni sehingga jangankan 600 BV, minimal 1000 BV itu mudah didapat gitu. Amin, amin. Boleh Mami Galuh untuk share materinya? Ya, jadi materi ini cukup sederhana dan ya nanti siapa tahu teman-teman dapat insight gitu ya, karena kebetulan saya baru tadi juga closing dari dari cara seperti ini gitu loh ya. Nah, oke. Sekarang kita akan berbicara. Oke, sebentar. Oke, kalau seperti ini suara saya lebih jelas? Bolehnya lebih dekat? Oke. Oke. Di sini kita akan belajar ya, bagaimana sih sebetulnya tahapan-tahapan atau saya akan melengkapi dari beberapa materi-materi sebelumnya yang mungkin teman-teman sudah belajar gitu ya. Nah, karena begini, organik ini berbeda dengan paid traffic ya. Jadi kalau misalnya Anda beriklan yang berbayar dengan yang tidak berbayar, tentunya ini berbeda. Namun ada beberapa kelebihan ya. Beberapa kelebihan organik adalah ketika terjadi perubahan algoritma, maka penjualan Anda tidak akan terpengaruh. Ya kalau kami sendiri jujur, karena kami beriklan melalui paid traffic, setiap mungkin dalam hampir setiap bulan itu selalu ada aja perubahan algoritma. Dan karena kami berbayar ya, kalau katanya Om Bejo itu bilangnya apa, gemuruh jiwa gitu ya, karena kan setiap hari kita harus bayar, kalau satu hari itu kita nggak closing, waduh deg-degan bener ini. Nah tapi ternyata kalau di organik, teman-teman misalnya telaten, konsisten, dan ngerti caranya ngumpulin ikan di satu kolam yang tepat, wah itu hasilnya luar biasa karena tidak terpengaruh oleh perubahan algoritma. Ya, jadi kenapa organik ini diajarkan di awal ketika teman-teman belajar digital marketing? Karena pertama caranya ini sangat mudah, kemudian yang kedua ini praktis, yang ketiga menghasilkan. Karena harapan kami, Om Miguel kemarin bilang minimal deh Om, teman-teman ini bisa 600 BV gitu. Ya, kenapa 600 BV nanti akan dijelaskan oleh Om Miguel beberapa waktu ke depan. Ya, oke, berikutnya. Nah, teman-teman gini ya, sebelum menjual itu harus ada persiapan ya. Kalau kata Pak Hendri, kesuksesan itu menyukai persiapan. Ketika gagal mempersiapkan sama dengan mempersiapkan kegagalan. Nah, sama ketika Anda ingin bermain di digital marketing. Ya, digital marketing ini harus juga ada beberapa persiapan-persiapan yang harus Anda lakukan sebelum melakukan yang namanya posting ya.
dan ujung-ujungnya kita pingin terjadi namanya konversi atau penjualan, ya, dimana kita tahu teman-teman semuanya ujung-ujungnya kita main di bisnis ini kan kita pingin tahu caranya supaya bisa menjual lewat online itu gimana sih Kak, gitu ya. Oke, Mami Galuh boleh materinya di next. Nah, sebelum Anda melakukan penjualan, ya, ini harus Anda lakukan di awal pertama kali sebelum melakukan postingan dan macam-macamnya. Ya, jadi pertama begini. Ini saya ambil contoh produk klorofil karena tema kita nanti ini akan per minggu, ya, per minggu nanti seminggu penuh kita akan beriklan dengan tema produk yang sama. Nah, kali ini saya akan mengambil contoh ya biar supaya lebih mudah dipahami, yaitu adalah klorofil. Nah, ketika teman-teman ingin menjual klorofil di sosial media, pertama kali apa sih yang harus dipersiapkan gitu ya? Yang pertama, Anda harus melakukan ya mungkin catatan-catatan kecil bagaimana sih supaya kita itu lebih optimal dalam menjual ya. Jadi jangan sampai kurang persiapan, karena kalau misalnya nanti ada traffic yang masuk ke dalam WA Anda tahu apa yang harus Anda lakukan gitu. Nah, yang pertama, Anda harus bikin riset kecil-kecilan gitu ya, menurut versi Anda sendiri. Nah, yang pertama Anda harus riset adalah kalau misalnya Anda ingin menjual klorofil, kira-kira dengan produk klorofil ini itu bisa menyelesaikan masalah apa saja. Ya, contoh misalnya klorofil ini kan keunggulannya ya, misalnya memang 1 kilogram sayur setara 1 sloki klorofil itu setara dengan 1 kilogram sayuran. Tapi bukan itu titik utamanya. Ya, titik utamanya begini, seseorang itu mau membeli produk ke kita atau ke Anda itu karena mereka punya masalah. Kalau misalnya Anda bisa meyakinkan mereka bahwa masalah mereka bisa teratasi dengan produk klorofil ini, maka selesai semua, terjual secara ajaib. Ya, tapi kan tidak sesimpel itu gitu ya. Makanya sekarang kita akan sedikit berbagi tips ya, bagaimana sih teman-teman supaya lebih optimal. Jadi yang pertama, klorofil ini bisa untuk apa? Contoh misalnya asma, ya. Kemudian apalagi misalnya tiroid, ya, saya barusan menjual karena terjadi namanya pembengkakan di bagian tenggorokan ya, dan itu karena kelenjar tiroid, dan dengan adanya klorofil ini bisa untuk menyelesaikan masalah tiroid gitu. Terus kemudian anemia dan macam-macam, misalnya ada orang yang ngerokok dan macam-macam. Nah, kemudian kenapa Anda harus mengetahui produk ini lebih dalam? Karena nantinya Anda ini akan tetap berinteraksi dengan calon konsumen di sosial media. Ketika Anda tidak memiliki pengetahuan yang cukup dan Anda dinilai kurang profesional, maka orang itu tidak akan mungkin membeli dari Anda. Meskipun dia tahu bahwa produk ini bagus. Ya, karena salah satu magnet selain lead magnet, salah satu magnetnya adalah tentang pengetahuan Anda. Jadi orang itu malah bisa karena saking apa ya istilahnya Anda itu bisa memberikan informasi yang menarik bagi mereka, bukan Anda yang mengajukan pertemanan, malah mereka yang maksa-maksa untuk berteman dengan kita di sosial media. Ya, nah itulah pentingnya kenapa sih teman-teman harus mengikuti namanya product talk. Ya, product talk ini sangat-sangat penting. Karena kalau misalnya Anda tidak mengetahui seluk-beluk dari produk yang akan Anda jual, maka dipastikan di tengah proses menjual Anda akan kehilangan yang namanya apa ya, misalnya momentum untuk bisa menjual karena terkendala dengan pengetahuan, itu berbahaya. Nah, terus yang kedua, nah ketika Anda sudah mengidentifikasi klorofil ini bisa menyelesaikan masalah apa saja, kemudian yang kedua, problem ini dimiliki oleh siapa? Nah, di sini Anda harus teman-teman berpikir gitu ya, kira-kira orang-orang yang misalnya contoh kita ingin memfokuskan ke anemia, siapa sih orang-orang yang biasanya kena anemia ya? Atau yang kedua, misalnya Anda ingin menarget orang-orang yang suka merokok misalnya. Ya, problem ini kalau misalnya paru-parunya problem, biasanya kan orang yang suka merokok gitu ya. Dan ini harus melakukan riset dan juga proses berpikir. Ya, jangan berpikir kalau misalnya ingin menjual di sosial media itu seperti main sulap gitu ya.
pokoknya posting sehari 3-4 kali pasti ada jualan. Enggak gitu mainnya. Memang ya, nanti akan saya jelaskan detailnya kenapa sih kok Anda didesain nanti sama tim trainer, apa yang Anda posting yang 25% entertain, 25% itu edukasi, 25% itu tentang motivasi, kemudian 25% terakhir itu adalah baru jualan. Ya, kemarin Pak Ananto sudah menjelaskan ternyata memang orang itu nggak suka dijualin. Mereka itu sukanya membeli atas kesadaran diri mereka sendiri terhadap suatu masalah yang mereka hadapi dan bisa diselesaikan dengan produk kita. Kemudian, nah pertanyaan berikutnya adalah siapa orang yang mau dan mampu beli produk yang Anda jual. Nah ini penting nih. Jadi contoh misalnya kita tahu lah ya, mungkin ada banyak orang yang punya masalah, ya. Orang yang mau sehat, tapi begitu giliran mau disuruh beli, aduh kak kemahalan, aduh kak nggak punya duit dan macam-macam. Nah, untuk meminimalisir kejadian-kejadian seperti ini, sebaiknya teman-teman mengkategorikan kira-kira dengan harga produk klorofil ini kira-kira siapa sih yang mau dan mampu beli. Bahkan kalau misalnya Anda bisa mengkriteriakan ya orangnya sudah mau dan punya uang yang sangat banyak, maka harga mungkin 600.000, 1 juta, 2 juta itu sangat-sangat mudah untuk dijual. Yang jadi problem adalah kadang-kadang kita ini kurang selektif dalam memilih dan memilah pertemanan di dalam sosial media. Nah, disinilah kita akan sedikit berbagi tips bagaimana supaya teman-teman bisa lebih selektif gitu. Dan caranya sangat-sangat simpel jika Anda menyimak dari materi-materi yang sebelumnya. Ya, oke. Berikutnya lagi. Nah, kita baru akan berbicara. Oke, next, Mami Galuh. Nah, setelah Anda tahu dari tiga poin tadi, Anda harus memahami bagaimana prosesnya ya. Saya tidak akan menjelaskan lebih detail, tapi minimal mengingatkan kembali bahwa ada temperatur market. Masih ingat ya, di materi sebelumnya ada cold market, ada warm market, ada hot market, dan yang terakhir adalah very hot market. Ya. Nah, sekarang teman-teman begini, cara berpikirnya harus di setting dulu. Jadi karena semua ini kan dimulai dari mindset ya. Kalau mindset kita salah, maka strateginya salah, action-nya salah, hasilnya juga tidak seperti yang diharapkan. Nah, pertama yang harus dipahami ketika Anda bermain di digital marketing adalah media sosial itu hanya sebagai sumber traffic. Ya, sekali lagi saya garis bawahi, sosial media itu sebagai sumber traffic. Ya, jadi pengunjung. Akan saya ulangi dari materi saya sebelumnya. Kenapa beberapa orang berani membayar mahal untuk menyewa outlet di mall atau menyewa ruko di suatu tempat tertentu? Karena mereka sudah tahu bahwa kalau misalnya mall itu banyak pengunjungnya atau di suatu kawasan properti itu banyak pengunjungnya, apapun yang mereka jual kemungkinan itu akan terjual. Tapi kalau misalnya mallnya sepi atau depan ruko itu sepi, maka otomatis kita akan susah menjual produk apapun meskipun produk kita bagus, karena traffic ini salah satu hal yang paling fundamental ketika Anda ingin menjalankan digital marketing ya. Jadi contoh misalnya pertama ya, kemarin kan Anda sudah dijelaskan bagaimana sih cara paling mudah membuat targeting ya. Sebetulnya paling gampang ini adalah join dengan grup ya. Di grup FB ini sangat banyak data ya. Data ini maksudnya begini. Kalau Anda masih ingat tentang cold market ya. Cold market itu saya katakan seperti bahan dasar ya. Ketika bahan dasar ini berkualitas, maka konversi kita akan semakin berkualitas. Kenapa teman-teman posting bolak-balik pagi, siang, sore, malam tapi nggak ada yang beli, nggak ada yang tertarik? Bisa jadi karena pengumpulan datanya Anda salah atau bukan berisi orang-orang yang Anda target. Ya, contoh misalnya, Pak, saya mengajukan pertemanan dengan si A, orangnya mampu, Pak, punya mobilnya Alphard, mobilnya Ferrari, orangnya keren, Pak. Tapi begitu saya posting-posting, kenapa dia kok nggak mau beli ya, Pak? Bukan karena nggak mau beli, karena dia memang nggak ada minat untuk beli produk ke Anda.
Makanya di awal tadi Anda harus ngerti dulu kerangka berpikirnya, ini saya mau jual ke siapa dulu. Jadi Anda harus create dulu sebelum menjual, harus ada punya persiapan. Kalau saya ingin menjual Omega, ya misal contoh misalnya Omega, maka Anda harus mencari grup-grup yang berkaitan dengan manfaat yang bisa Omega berikan. Contoh misalnya kolesterol, kemudian penyakit jantung, kemudian pengentalan darah, kemudian kemarin saya banyak menjual itu karena saya menonjolkan vitamin D-nya. Karena ternyata vitamin D ini bisa meningkatkan imunitas tubuh sehingga kita tidak mudah terkena yang namanya virus COVID-19 seperti itu contohnya. Nah, sekarang jadi join grup seperti apa ini sebetulnya kembali kepada persona buyer ya. Jadi sesuai dengan kerangka berpikir yang di awal tadi. Jadi misalnya Anda harus tahu, oh saya ini harus menjual produk ini ke siapa. Nah kemudian ketika Anda bergabung dengan grup tersebut ya, kalau kemarin kan disarankan join sehari 5 grup. Nah, maksudnya apa? Supaya Anda ini tahu siapa sih orang-orang yang membutuhkan jawaban-jawaban dari problem mereka. Ya, jadi contohnya misalnya contoh ya misalnya ada yang nanya apa sih obatnya untuk asam lambung ya, maka Anda secepat mungkin untuk berinteraksi namun tidak langsung ditawarin ya. Saya kemarin lihat ada beberapa orang sudah bagus join di satu grup, tapi begitu orang nanya itu langsung dijualin. Anda akan dicuekin ya, sekali lagi Anda akan dicuekin. Nah kemudian saya nggak sengaja saya komen di bawahnya, dan singkat cerita malah dia memberikan nomor WA-nya, kemudian saya edukasi sebentar, mungkin 5-10 menit kemudian dia beli. Ya. Ya, pertanyaannya begini, kenapa kita sama-sama menjual produk klorofil, ya, tapi kenapa dia membeli ke orang lain dibanding Anda? Ini pasti ada sesuatu hal teknis yang mungkin Anda kelupaan. Ya, yang pertama adalah ingat pesan dari materinya Pak Iwan, ya, teks manis sesi pertama. Di situ dijelaskan bahwa ketika Anda berinteraksi di dalam suatu grup, Anda ini harus punya apa istilahnya ya, jadi tamu yang baik gitu ya, jadi katanya Coach Firdaus gitu ya. Beliau mengatakan begini, minimal itu ada 4 kali percakapan interaksi. Contoh misalnya, ketika dia mengatakan asam lambung, oke Kak, kita bilang aja bahwa apakah Kakak suka makan sayur atau buah? Kemudian dia jawab, saya nggak terlalu suka Kak. Kenapa? Ya, itu kan conversation pertama. Conversation kedua, oh iya Kak, karena Kak, ketika Kakak ini kekurangan makanan basah, maka jumlah asam dalam tubuh Kakak akan meningkat. Jadi normal kalau Kakak terkena namanya asam lambung. Ya. Terus itu chat kedua. Terus dia nanya lagi, chat yang ketiga, emangnya makanan asam dan basah itu seperti apa ya Kak? Gitu. Terus saya ngomong di chat keempat ya. Chat keempat saya ngomong makanan basah itu makanan-makanan seperti buah dan sayur Kak. Dan itu harus ada di dalam menu kita setiap kali makan yang 3-4 kali sehari. Dan minimal itu bisa 3/4 atau mungkin minimal 50% dari satu porsi makan kita. Terus kalau misalnya makanan asam itu seperti apa, Kak? Makanan asam seperti goreng-gorengan, makanan pedas, dan macam-macam. Nah, singkat cerita, dia nanya, waduh Kak, saya nggak suka makan sayur. Ya. Terus kemudian saya chat lagi, chat kelima. Ya, chat kelima baru saya ngomong, Kak, sebetulnya saya ada informasi yang bisa menjelaskan apa dan bagaimana mengatasi asam lambung. Kalau Kakak bersedia, Kakak silakan aja klik my WhatsApp ya, call to action-nya. Kemudian saya akan jelaskan lebih detailnya di WA ya Kak. Nah, singkat cerita, nggak sampai 2-3 menit, tiba-tiba beliau ngeklik ke WA bisnis saya. Karena beliau ngeklik di WA bisnis saya, maka dia sudah berubah statusnya. Dari cold market berubah menjadi warm market. Ya, jadi teman-teman gampang sekali bagaimana membedakan cold dan warm itu adalah ketika mereka itu mau melakukan call to action. Ya, jadi ketika Anda melakukan apa namanya apa ya istilahnya itu ya call to action ya, tindakan lah ya, tindakan apa yang Anda inginkan ketika dia mengirim WA maka dia termasuk kategori warm.
kurang sedikit lagi ini bisa dikirim menjadi hot atau membeli. Ya. Nah, dari sini teman-teman harus memahami ternyata kalau Anda ini misalnya benar-benar serius ya, benar-benar serius ingin misalnya punya target saya harus 100 BV satu hari, itu bisa-bisa aja. Pertanyaannya adalah seberapa banyak Anda mampu berinteraksi dengan orang-orang yang ada di sosial media. Nah, yang penting, nah ini yang harus Anda garis bawahi. Pertama yaitu jangan baperan. Nah, loh, siapa yang kalau pas nggak di chatnya nggak dibales, postingnya nggak dikomenin, kemudian kita tuh bawaannya baper gitu ya. Jangan kayak begitu. Terus kemudian problem yang kedua rata-rata adalah jaim. Jadi mereka ini kayak so artis gitu, pengen main digital marketing tapi nggak pernah berinteraksi. Kemudian pengen menjual di dalam digital marketing tapi mau nge-like, mau komen, mau posting aja nggak mau. Nah, orang-orang seperti ini maka akan kesulitan. Tapi beda sama Kema Trooper ya. Kalau teman-teman di Kema Trooper, saya yakin ini orang-orang yang punya impian kuat sehingga ini saya yakin kalau lihat aura dan gelagatnya ini kayaknya orang-orang yang suka berinteraksi dan nggak baperan gitu ya. Insya Allah, amin. Nah, terus kemudian traffic yang ketiga yang ini nanti akan diajarkan di bootcamp Page to Money bagian 2 atau part 2 gitu ya, yaitu tentang marketplace. Nah, ada beberapa hal yang teman-teman harus pahami. Marketplace ini kekuatannya luar biasa ya. Saya kemarin ketemu dengan suatu grup yang satu tim gitu ya, bisa puluhan ribu BV itu hanya dari marketplace gitu ya. Ingat men, puluhan ribu BV gitu. Saya mikir gitu ya. Dan maaf kata beberapa dari mereka itu rata-rata SDM-nya menengah ke bawah. Ya, bahkan ada beberapa dari mereka itu cuma lulusan SD kalau saya tidak salah. Jadi mereka ini kalau misalnya disuruh beriklan seperti teman-teman yang lain, ini agak kesulitan. Tapi begitu diajarin marketplace, wah mereka itu semangatnya luar biasa dan alhamdulillah mereka bisa menjual dengan cukup cukup lumayan gitu ya, cukup lumayan dengan harga-harga produk yang di atas 1 juta men. Gitu ya. Tapi kalau ngomong konsistensi mereka ini memang luar biasa, sehari minimal 30 kali gitu ya, 30 postingan dalam satu hari. Berarti bayangkan kalau sebulan itu sudah berapa gitu. Nanti akan diajari minggu depan kalau saya tidak salah. Nanti Anda bisa diberikan informasi lebih lengkap oleh Om Miguel ya. Oke, berikutnya lagi. Nah, ini contoh ya, contoh kalau misalnya teman-teman mau mencari target kan Anda slide pertama tadi kan sudah tahu nih, ada 3 hal yang dipersiapkan. Mau jualan ke siapa, siapa yang punya problem ini, kira-kira siapa yang mau dan mampu beli produk kita. Nah, pertama di sisi sebelah kiri, ini adalah Anda silahkan searching ya, misalnya cari aja di kolom pencarian sesuai dengan target market. Ya, contoh misalnya, oh saya ingin menjual Ayubes misalnya, ya Ayubes ini kan untuk penurun kadar gula, maka Anda tinggal searching saja tentang diabetes gitu. Kalau Anda ingin menjual omega squat ke orang-orang yang misalnya punya penyakit jantung, ya Anda silakan cari penyakit jantung. Ya. Tapi kalau misalnya inginnya general atau yang umum, Anda bisa ketik kesehatan. Gitu ya. Kalau misalnya di kesehatan itu kompleks gitu ya, kompleks. Banyak sekali orang-orang yang dia curhat di grup-grup itu yang kemudian itu menjadi salah satu kelebihan kita untuk melakukan digital marketing dibanding offline. Ya, bukan berarti offline ini tidak menghasilkan, tapi kalau misalnya emak-emak gitu ya, misal disuruh offline agak susah, ya udahlah, Anda seriusin online ini karena meskipun di rumah, Anda ini bisa ketemu prospek atau daftar nama itu banyak banget ya. Di grup ini jumlahnya banyak ya, bahkan kalau di bagian tengah Anda itu juga bisa melihat ya apakah ini kan contoh saya ketik untuk kesehatan. Anda bisa klik misalnya orang yang muncul tentang kesehatan yang nama-nama belakangnya kesehatan. Tapi kalau misalnya Anda ngeklik orang di menu pencarian, maka muncul pertama itu tadi kalau saya ada Coach Firdaus ya. Itu paling atas gitu. Karena beliau membranding dirinya menjadi konsultan kesehatan. Contohnya begitu. Kemudian ada grup, kemudian ada acara, ada foto yang berkaitan dengan kesehatan.
maka semuanya akan muncul. Begitu. Nah, terus kemudian, nah ini yang terakhir di sebelah kanan, ini contoh menjadi tamu yang baik di dalam grup ya. Ini yang saya katakan di awal, jangan Anda jualan. Ya, Anda ini harus ada istilah namanya push and pull ya. Ini teknik marketing baru yang baru saya pelajari juga. Anda ini misalnya Anda memang butuh menjual kepada mereka, tapi jangan keburu-buru gitu loh ya. Jangan langsung pengen jualan aja gitu, enggak guys. Lead magnet ini ada dua. Jadi lead magnet memang yang artikel dan video yang akan disiapkan. Kemudian lead magnet yang kedua adalah pengetahuan Anda. Karena pengetahuan Anda ini juga menjadi salah satu magnet mereka tertarik untuk melanjutkan chatting sama kita. Kalau Anda secara pengetahuan kurang menarik, orang itu, alah orang ini kok kayaknya nggak meyakinkan, maka secara otomatis Anda akan ditinggalin. Nah, dari sini Anda akan dapat dua, ya. Anda akan dapat dua. Pertama, Anda akan dapat nomor WA. Nah, yang kedua adalah Anda ajukan kalaupun toh dia membeli ya, membeli ataupun tidak membeli, tetap Anda ajukan pertemanan. Nah, inilah yang saya maksud. Anda akan memiliki banyak database yang tertarget. Kalau Anda berisi dengan orang-orang yang mereka memang tertarik dengan produk Anda, maka 5.000 prospek di dalam satu kolam Facebook Anda itu akan sangat luar biasa gitu ya. Jadi inilah yang saya maksud, kenapa Anda harus pilih-pilih pertemanan. Jangan cuman ngajukan pertemanan hanya orang yang mampu beli, tapi dia nggak mau atau nggak butuh produk kita, percuma juga gitu. Nah, hari ini teman-teman sudah tahu ya, bagaimana sih supaya pertemanan di FB itu berisi orang-orang yang berkualitas, orang-orang yang memang butuh produk teman-teman semuanya. Karena nanti Anda bisa bayangkan konten sudah disiapin, ya. Terus kemudian kalau saya tidak salah nanti akan ditambah juga materi tentang storytelling, kemudian ada video marketing, ya. Anda akan semakin kompleks dan banyak skill yang Anda pelajari di dalam bootcamp nanti. Nah, makanya teman-teman Kema Trooper, bootcamp batch 4 ini sudah dibuka ya, dan materinya fresh. Banyak yang baru dan banyak skill-skill yang akan diajarkan. Kalau teman-teman sudah punya tim, sesegera mungkin masukkan mereka ke dalam bootcamp batch 4, dan insya Allah kita sama-sama akan upgrade sehingga teman-teman akan memiliki omset yang cukup lumayan meskipun bermain secara organik. Ya, oke, berikutnya lagi. Nah, di sini saya ibaratkan ya. Jadi saya ibaratkan teman-teman ini seperti merawat dua kolam. Jadi kolam yang pertama ini namanya kolam FB. Ya, kolam yang kedua ini kolam WA. Jadi inilah yang menarik, yang kalau mungkin teman-teman ada beberapa saya itu punya akun beberapa ya. Jadi akun pribadi, yang kedua memang akun untuk jualan, tapi tetap itu atas nama saya dan semuanya ya seperti yang disampaikan oleh Bapak Ananto ya. Nanti kita akan lebih banyak belajar di bootcamp nanti dengan beliau. Nah, tapi minimal begini, kalau misalnya teman-teman caranya benar, ya caranya benar, seperti yang tadi, jadi pertemanan itu dari orang-orang yang memang butuh produk kita, teman-teman di FB kita itu orang-orang yang memang mau beli tapi mereka masih ragu. Nah, kita kasih pakan gitu ya. Kita kasih pakan kolam itu dengan postingan-postingan yang sehari 4 kali tadi, yang edukasi, motivasi, kemudian entertain, baru yang jualan. Nah, ketika kita melakukan hal-hal seperti ini, meskipun kita pernah nawarin beliau sekali, tapi karena pernah berinteraksi dengan kita sebelumnya, maka mau tidak mau, setiap kali Anda posting, maka mereka akan melihat postingan Anda. Ya, ingat sekali lagi algoritma itu, algoritma FB ya, untuk yang malam ini. Kalau Anda tidak pernah berinteraksi dengan orang-orang yang tertarget, atau Anda yang sudah targetkan, maka postingan Anda tidak akan pernah muncul kepada mereka. Makanya kenapa di beberapa materi bootcamp sebelumnya, saya lupa bootcamp berapa ya, itu dijelaskan bahwa pentingnya interaksi. Ya, kalau misalnya Anda ingin dilihat 100 orang postingan Anda, maka Anda harus melakukan interaksi dengan 100 orang. Ya. Tapi semuanya tergantung ya, Pak. Saya mampunya berinteraksi dengan 10 orang sehari, silahkan nggak apa-apa. Karena itu akan terakumulasi selama 14 hari. Anda bayangkan
satu kali interaksi itu akan dibayang-bayangi selama 7 hingga 14 hari. Nah, ini menjawab mungkin teman-teman yang pernah komen di kolom komen teman yang lain, ketika Anda komen dan ada orang lain komen, maka postingan itu akan muncul ke story Anda. Ya, ada notifikasi, ada komen lagi, muncul lagi, ada komen lagi, muncul lagi. Itulah yang kita inginkan, kenapa kita harus melakukan rekayasa interaksi. Ya, jadi teman-teman tugasnya berinteraksi dengan calon customer, kemudian teman-teman di bootcamp atau teman-teman Kema Trooper memberikan interaksi supaya itu terlihat berkali-kali. Itu tujuannya. Terus yang kedua, bagaimana dengan kolam WA? Nah, kolam WA kita bisa bermain dengan status ya. Itu yang pertama. Terus yang kedua, Anda bisa melakukan yang namanya broadcast. Tapi hati-hati dengan broadcast, karena jika ada 100 orang melaporkan eh, tentang broadcast Anda bahwa melakukan spamming, maka Anda bisa diblokir. Nah, caranya bagaimana? Caranya adalah yang pertama, pastikan teman-teman ini mencapai level pertama. Jadi level pertama itu apa? Level pertama adalah punya 1000 kontak WA. Yang kalau bisa isinya berisi tentang warm market. Jadi bukan asal ketemu orang, nggak kenal, nggak apa, minta nomor WA-nya gitu. Kalau cuma seperti itu ya 1000 gampang gitu ya. 1000 orang yang kita maksud adalah orang-orang yang minimal itu warm market. Lebih bagus lagi kalau isi-isi dari kontak WA tersebut isinya hot market, itu lebih keren lagi. Jadi semakin banyak jumlah data WA Anda, maka Anda bisa melakukan broadcast ini dengan masif, tapi bukan secara jumlah. Yang masif itu saya masih ingat Coach Iqbal mengatakan, misalnya Anda punya 1000 gitu ya, Anda tidak harus langsung 1000 dihabisin dalam satu hari. Misalnya hari pertama Anda misalnya 50, hari kedua 50, hari ketiga 50, maka lama-kelamaan 1000 itu juga habis, dan satu orang itu mungkin menerima broadcast Anda cuma 2-3 minggu sekali. Yang jadi problem adalah ketika Anda terlalu sedikit memiliki kontak WA, ini yang jadi problem. Kalau terlalu sering Anda broadcast, maka ya lama-kelamaan Anda bisa kena blokir karena ada yang merasa tidak nyaman. Terus yang kedua, kalau misalnya Anda jumlah data WA-nya terlalu sedikit, iya kan ada hukum probabilitas, ada hukum perbandingan. Berapa orang yang Anda tawarin, maka terjadi penjualan satu. Kalau misalnya Anda punya banyak database WA yang tertarget, maka secara otomatis Anda bisa meningkatkan penjualan. Nah, jangan lupa juga ketika teman-teman kontak WA Anda itu ada postingan, Anda juga melihat dan lakukanlah interaksi supaya mereka merasa diperhatikan. Dan ingat ya pesannya Ari Lasso, sentuhlah dia tepat di hatinya, maka segalanya akan diberikan kepada Anda. Maksudnya kalau Anda ingin menjual sesuatu kepada orang lain melalui media WhatsApp, maka Anda interaksi plus kemudian ya kepo-kepoin lah, misalnya wah beliau lagi jalan-jalan, maka wah enak ya Kak jalan-jalan gitu ya. Kemudian kalau mereka posting makanan, lezatnya gitu ya. Nah, hal-hal seperti itu yang harus Anda lakukan kalau Anda bermain di WA. Nah, kesimpulannya adalah jika kolam Anda berisi banyak ikan yang kelaparan, Anda bisa memancing banyak ikan dalam waktu yang sangat panjang. Nah, ini yang saya maksud kenapa kalau Anda benar-benar memaksimalkan 5.000 pertemanan di FB dengan cara yang tadi kita sempat bahas, maka itu isinya saya syukur alhamdulillah saya punya ya 4-5 akun yang saya jalankan karena ini ada materi untuk ternak akun juga dan saya manfaatkan juga untuk bermain organik dan ketika kita mengisi dengan orang-orang yang tepat, maka itu selalu aja ada 2-3 hari sekali untuk yang mau beli gitu. Oke, kemudian yang terakhir next. Nah, kesimpulannya ya, apa yang harus Anda asah dan dikembangkan? Nah, seperti yang Coach Ananto kemarin sempat jelaskan, yaitu teman-teman harus berlatih yang menambah minimal 5 orang yang tertarget baik di FB maupun di kontak WA. Ya, berapa jumlah interaksi yang dibutuhkan untuk mendapatkan 5 kontak WA ini tiap orang beda-beda. Ya, tapi semakin banyak pengalaman Anda, semakin banyak jam terbang Anda, maka ini akan semakin mudah.
Ya, di awal-awal mungkin kita kagok, mungkin kita grogi, mungkin kita malu. Bahkan kalau saya mikir ya, kita ini kan nggak ketemu sama orangnya gitu ya. Ngapain juga kita harus malu gitu. Jadi bagaimana caranya ya tadi sudah kita jelaskan. Kemudian yang kedua, konsisten dalam memposting serta berinteraksi sesuai dengan arahan para coach ya. Ingat ada hukum tabur dan tuai. Kalau Anda sedang menabur bibit padi, maka suatu ketika nanti Anda pasti akan memanen namanya padi. Nggak mungkin Anda misalnya menabur bibit padi terus panennya pohon kelapa atau pohon mangga, itu nggak mungkin ya. Tapi kalau misalnya pohon mangga, kayaknya Mami Galuh nanti mau bertamu ke rumah Anda nanti ya, karena beliau suka mangga kayaknya. Terus yang terakhir, ya perjelas dan perkuat impian. Nah, kenapa? Kenapa kok ujung-ujungnya kembali ke impian? Sekali lagi begini teman-teman, ada beberapa orang ya, untuk memposting saja itu mikirnya lama bahkan malas. Padahal cuma main handphone. Anda nggak kena panas seperti petani, Anda nggak kerja keras seperti kuli, tapi kalau Anda menjalankan bisnis ini dengan sesuai dengan arahan para trainer, hasilnya benar-benar optimal. Tapi kenapa sih hal semudah itu saja tidak semua dari kita mau melakukan? Karena ini tergantung dari motivasi ya. Jadi contoh begini, kalau saya masih ingat ini materinya dari Pak Andang ya. Jadi kita itu pengen dapat hasil. Hasil dapat dari mana? Hasil dari tindakan. Tindakan dari mana? Itu dari motivasi. Ya, motivasi dari mana? Dari impian. Nah, itulah kenapa kalau Anda di awal-awal mengikuti bootcamp selalu akan ditanya apa impian Anda, kemudian suruh baca buku. Karena apa? Kalau impian Anda kecil, maka secara otomatis motivasi Anda juga kecil. Karena motivasi Anda kecil, Anda tidak akan bertindak. Karena tidak bertindak, maka Anda tidak menghasilkan. Nah, supaya Anda bisa menghasilkan hasil yang besar, maka perbaiki dari ujungnya itu dari impiannya dulu. Perbesar impian Anda, maka semakin besar pula motivasinya, semakin besar pula tindakannya, maka semakin besar pula hasil yang didapat. Tapi apakah tindakan yang kita lakukan mesti menghasilkan? Enggak juga. Tapi kalau Anda tidak bertindak, pasti nggak ada hasilnya. Ya, karena itu sudah hukum alam gitu. Ya, jadi mulai dari sekarang, meskipun kita menjelaskan secara hal-hal teknis, tapi tetap teman-teman harus kerja keras. Ya, kita menggunakan digital marketing ini disebut kerja cerdas. Tapi kalau cuma kerja cerdas, nggak mau kerja keras, ya nggak mungkin dapat hasil. Jadi tetap hukum alam mengatakan nih, kerja keras plus kerja cerdas, hasil akan maksimal. Ya, kurang lebih begitu teman-teman. Kayaknya waktu saya juga sudah habis. Mungkin itu saja, Mami Galuh. Oke, nah, wow, ditutup dengan kerja cerdas juga ditambah dengan kerja keras ya, Mas Taufik ya. Yap, yap. Tetap harus ada kerja kerasnya nih teman-teman nih. Aduh, jadi saya sih merasa tertampar. Karena saya termasuk bagian yang masih males banget, terutama kalau pagi. Aduh, gitu kan. Aku mesti buat postingan ya kan. Ya tadi benar lagi sih, benar yang apa disampaikan oleh Mas Taufik ya. Dari ujungnya dulu nih gitu. Jadi impiannya dulu dikuatin supaya ada motivasi, tindakan, akhirnya ada hasilnya. Ya, teman-teman. Nah, ini ada nih, Mas Taufik, mungkin materi bisa kututup dulu ya. Materi kututup dulu. Kita edisi agak-agak santai, peregangan-peregangan, pelemasan-pelemasan ya, diikutin aja. Jangan dilawan ya. Lemesin aja. Mas Taufik ini ada yang tanya nih dari Mbak Hikmah ya, Mbak Hikmah waktu itu nanya. Untuk interaksi di Facebook ini kalau punya waktu terbatas itu cara ngakalinnya gimana ya? Saya juga bingung deh, waktu terbatas maksudnya karena bekerja atau bagaimana ya Mbak Hikmah? Ya, jadi waktu terbatas ini misalnya cuma kita mungkin buka sebentar tapi ingin interaksi ya udah pakai stiker aja. Berbeda. Itu untuk yang teman-teman di FB ya. Tapi kalau misalnya untuk yang mencari pertemanan di grup, sebaiknya Anda memang harus punya waktu gitu ya. Tapi tidak harus langsung jawab ya. Kadang-kadang 2 jam sekali boleh, 3 jam sekali nggak apa-apa. Memang idealnya
semakin cepat respon kita, mereka merasa cepat juga kena guide gitu. Tapi kalau toh punya keterbatasan waktu ya nggak apa-apa juga. Kadang-kadang saya selisih 4 jam, 5 jam baru saya balas. Iya, tapi maksudnya berharap sih secepat mungkin ya responnya Ya, 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 betul. karena Ya, nanti daripada nanti dibalas juga ya kan, dikomentari oleh orang lain kan lebih nyes, nggak taunya akhirnya closingnya sama yang di sana. Betul ya, Mas betul, Taufik ya? betul. Sebenarnya sih kayak mungkin nggak sih kayak waktu makan siang nih, jam istirahat itu kan ada waktu ya biasanya ya 1 jam atau 1 jam lah. Di 1 jam itu kita benar-benar berinteraksi di situ, kita fokuskan untuk menunggu jawaban. Kalau mamanya kan bisa dilihat ya, ini orang responnya cepat atau enggak. Kalau diresponnya cepat ya harus segera direspon lagi sampai memang benar-benar 4 kali tahapan tadi selesai ya. Ya, betul. Oke. Karena Ternyata memang kuncinya di itu ya, interaksi. nggak kucuk-kucuk langsung jualan ya. Ya, betul, betul. Ujuk-ujuk apa? Ujuk. Aku ngertinya ujuk-ujuk. Backsound di sini banyak sekali ternyata. Jadi nggak ujuk-ujuk jualan ya. Justru harus dikasih pemahaman ujuk-ujuk ya Mbak Hikmah. Jadi begitu Mbak Hikmah. Jadi disiapkan waktunya ya. Mungkin di waktu makan siang. Apalagi sekarang sih sebenarnya di kondisi pandemi ini kan sudah banyak yang WFH ya. WFH berarti kan di rumah ya. Ibarat kata bahasanya bos aja nggak ngelihat kita ngapain, benar nggak sih? Iya betul itu benar. Ya. Yang penting kan kerjaan beres, benar nggak? Bos kita nggak melihat kita ngapain gitu kan? Nah terus ya coba sebenarnya sih kembali lagi tadi ya, kita melakukan atau tidak seperti Mas Taufik tadi itu sih, kalau buat saya kena tampar juga sih nih Mas Taufik malam ini ya kan. Perjelas lagi nih impiannya supaya ada motivasi dan ada tindakan, akhirnya ada hasil. Aduh, terima kasih nih Mas Taufik. Disentil lagi kan, Momot pun tersentil. Siapa yang tersentil selain Momot? Oke, ini tadi ada lagi yang tanya dari Kakak Fandi. Kalau posting di grup FB itu, jadi mungkin sudah masuk di dalam grup FB itu, kemudian kalau posting di grup itu bagus nggak ya? Tergantung ilmunya. Nah, coba. Jadi tergantung. Jadi gini, kalau misalnya di grup private, biasanya akan diseleksi dulu apakah postingan Anda ini mengandung unsur jualan apa enggak. Ya, makanya kenapa kita menyarankan lebih baik berinteraksi. Karena kalau dengan interaksi itu kita tidak menyalahi aturan gitu ya, karena ada beberapa grup yang memang kalau terlalu banyak orang jualan itu nggak nyaman. Jadi kita lebih menyarankan untuk kita berinteraksi. Saya di awal-awal membangun teknik marketing seperti ini, awalnya sih saya belajar dengan beberapa partner lain yang sehari itu bisa posting hingga ke 200 grup sehari. Ya, saya mikir, wow, sehari 200 grup. Dan saya mikir, terus kerjaannya kalau gitu, kita cuma main handphone aja, tapi saya salut sama beliau karena bisa sampai 1000 wifi. Nah, namun ada beberapa kelemahan, yaitu adalah tidak semua orang mampu melakukan hal yang sama untuk posting di 200 grup yang berbeda setiap hari. Sehingga ketika kita berinteraksi, ini ternyata lebih tertarget. Orang yang punya problem bisa langsung kita giring untuk kita masukkan ke dalam kolam WA. Nah, terus kalau misalnya mau memposting, boleh-boleh saja, asalkan itu grupnya publik. Kalau misalnya grupnya publik, maka secara otomatis Anda akan bebas memposting. Tapi biasanya grup-grup publik ini jarang yang berinteraksi. Karena isinya cuma orang jualan semuanya. Oh, oke. Kalau saya lebih suka dengan grup private, tapi yang seperti disampaikan oleh Coach Firdaus ya, bahwa kita harus ada sopan santunnya kalau misalnya kita numpang di grup orang. Makanya kenapa butuh 3, 4, sampai 5 kali interaksi terlebih dahulu supaya kita itu memang dikira nggak niat jualan, meskipun niatnya juga jualan. Iya.
Kita pengennya jualan tapi nggak ini. Tapi aku baru tahu loh nih, baru tahu banget ya. Mungkin apakah teman-teman juga sama dengan saya? Ya, saya juga baru tahu bahwa ternyata grup yang publik itu memang kita bebas posting, tetapi sangat minim dengan interaksi ya, berarti. Jadi malah nggak tertarget ya kalau kayak gitu. Ya, sebetulnya ya memang gini ya. Sebelum kita memutuskan bergabung di dalam suatu grup, sebaiknya kita stalking dulu apakah di sana banyak interaksi apa enggak. Oh oke, benar-benar Kalau berarti memang banyak cek dulu interaksi ya grupnya ya, bagus. aktifan grupnya ya. Oke. Tuh teman-teman kan tadi nggak ada di materi kan ini. Coba siapa yang nyatet barusan. Jadi kalau di grup khusus itu memang lebih baik dimulai dengan interaksi ya. Jadi seperti yang disampaikan di materi bootcamp adalah kita menjadi tamu yang baik dulu di grup itu ya, di grup Facebook itu ya. Jadi tamu yang baik. Kalau barbaran kayak saya gimana ya? Oke, mulai menata, mulai mengatur untuk menjadi tamu yang baik. Aduh, banyak ini banget sih malam ini. Coba kita cek lagi. Oke, ini dari Kak Nina Agustina ya. Jadi bertanya, kalau broadcast kadang suka dapat komplain, padahal broadcastnya tidak berisi dagangan dan juga tidak tiap minggu. Bagaimana solusinya? Kira-kira yang di broadcast apa ya kalau nggak isinya produk sama apa kalau nggak isinya dagangan? Kira-kira kakak Nina nih broadcastnya apa gitu kan? Ya betul. Jadi memang begini, banyak teman-teman yang memakai teknik broadcast, tapi itu bukan salah ya. Bisa jadi orangnya bukan orang yang tepat untuk mendapatkan informasi yang kita inginkan. Jadi contoh, kita mau jualan klorofil, sedangkan orang yang kena broadcast itu orang yang nggak ngerti apa-apa tentang klorofil. Ya, dan bahkan dia nggak butuh sama klorofil, maka secara otomatis Anda bisa dilaporkan. Dan 100 orang melaporkan bahwa Anda melakukan spamming, hati-hati Anda kena blokir. Jadi kenapa itulah memilah target market itu cukup penting. Karena kalau misalnya mereka memang butuh produk Anda, mereka itu malah sampai ada yang bilang, Pak, kok sekarang nggak pernah broadcast ya Pak? Jadi malah mereka yang minta. Karena saya kan punya 2.900 database. Jadi saya sekali posting itu rata-rata sih 100-an ya. Kalau lagi males ya mungkin cuma 50 gitu. Jadi yang penting tiap hari gitu. Nah, dan kalau kita berisi dengan target-target minimal warm market dan hot market, wah itu setiap broadcast insya Allah selalu ada penjualan. Tinggal seberapa besar impian kita masing-masing untuk mengumpulkan data WA tadi. Jadi memilih target pasar itu, target market udah kayak milih jodoh ya, harus dilihat dulu bibit bobot. Ya, benar. Jadi memang milih jodoh ya, bukan milih Jordan. Ada spamming. Tapi memang benar Mami Galuh. Jadi kemarin Ko Denny itu juga bilang, jadi mencari target market itu sama kayak kita PDKT sama calon pacar ya. Jadi kita harus tahu apa yang mereka senangi, terus hobinya mereka apa, barang yang mereka sukai seperti apa, tempat nongkrong mereka di mana, kalau mereka ngumpul di sosmed itu di mana, ya kita harus cari tahu gitu loh. Jadi memang ya inilah gabungan antara seni dan pengetahuan gitu ya kalau kita main di digital marketing. Iya ya, jadi PDKT ya, jangan langsung ugal-ugalan. Lebih closing ugal-ugalan. Aduh. Ya. Jangan kayak orang Texas. Mulai menata diri. Tahan. Jenis postingannya harus interaksinya harus gimana? Tahan, ya kan. Kadang-kadang kita suka nggak sabaran. Oh, ada yang nanya nih, calon nih, pasti bakal beli nih produk gue. Nggak taunya salah ya ternyata. Tidak semua bisa langsung digituin ya. Tidak semua bisa langsung barbar gitu kan. Harus PDKT dulu. Itu tadi ya, 4 kali dulu tuh ya. Iya kan? 4 kali minimal dulu. Kalau bisa 4 kali interaksi. Ya, oke. Nah, ini ada lagi nih yang tanya. Izin bertanya, Coach Taufik. Akun saya ada 3. 1 di handphone. Caranya gimana ya supaya ketiga akunnya produktif? Sekarang ini baru 1 aja yang rutin kasih postingan, yang 2 belum konsisten gitu. Iya.
Jadi gini, memang kalau kita melihat dari materinya Pak Ananto, jadi memang kita harus punya akun pribadi, ada juga akun bisnis, ya, di mana ini memang nanti akan ada keterkaitan. Apalagi kalau teman-teman yang nanti ujung-ujungnya pingin beriklan di FB itu memang harus banyak akun. Tapi begini, tadi pertanyaannya apa lupa tadi? Jadi akunnya kan yang satu Oh ya, aktif, yang duanya ini belum produktif nih gitu loh. Jadi masih belum konsisten untuk posting. Nah itu gimana caranya ya? betul. Ya, jadi gini, kalau memang belum mampu memainkan 3 akun, ya sebaiknya 1 akun. Jadi jangan dipaksa jika itu memang di luar batas kemampuan. Jadi kalau satu aja sudah nggak mampu, apalagi memaintain 2 akun ya malah ribet dan malah nggak karuan gitu ya. 2 aja nggak mampu, apalagi 3. Kalau memang Anda mampunya 1, ya udah konsentrasi di situ, tapi benerin. Ya seperti yang materinya Coach Putri, memperbaiki profil, kemudian materinya siapa ya, saya lupa, tentang selektif pertemanan, maka Anda harus belajar siapa sih yang harus di-kick, unfriend gitu ya, unfriend dulu siapa. Cara saya biasanya waktu pas ulang tahun, itu kan ada notifikasi. Ketika notifikasi ulang tahun, saya cek nih, apakah orang-orang tersebut orang-orang yang jadi target market saya. Kalau mereka bukan target market, terus kemudian saya lihat postingan terakhir mereka sudah lebih dari setahun 2 tahun, mendingan saya leave dulu. Saya akan mengisi kolam FB saya dengan orang-orang yang memang sesuai dengan target market, supaya apa yang kita posting itu benar-benar kayak mancing ikan. Ya, karena ikannya sudah pada kelaparan nih, tinggal Anda mau pakai umpan apa nih. Dan kalau saya tidak salah, kata Om Miguel tadi, mulai tanggal 1 itu kontennya sama artikelnya semuanya udah ready. Ya, jadi lead magnet semuanya sudah ready, dan ini teman-teman saatnya panen raya melalui organik. Wow, siap-siap ya teman-teman ya. Benar. Ini memang jadi yang malam ini semuanya justru malah banyak tambahan-tambahan ilmu ini di luar di luar slide loh. Kan saya bilang tadi apa aja, kalau yang nggak nyatet itu rugai alias rugi. Ya kan, rugi lebay kata backstone di sini. Justru teman-teman ini beruntung karena sebetulnya Mami Galuh ini kan mau diundang jadi Corbusier gitu ya, tapi beliau memilih untuk ganti di Game Trooper gitu loh. Aduh, baca status saya tadi siang ya. Ya itulah efek dari interaksi itu. Aku menghantuimu. Oh iya, oke, benar. Kak Evi jangan senyum-senyum. Kak Evi, kamu pun menghantui saya setiap pagi. Nah, ini ada juga, mungkin ini tidak ada yang bertanya di sini, tapi beberapa banyak yang menanyakan juga ya. Kira-kira persentase pertemanan. Nah, kita bicara persentase pertemanan nih. Kita kan berada di satu bisnis yang sama nih, ya kan Kak Taufik ya. Kira-kira persentase pertemanan kita di bisnis yang sama ini berapa persen sih? Idealnya, ya benar dong, kalau ya ini ideal kita ngomongin ya kan. Apa jawabannya tergantung seberapa banyak mau dapat. Iya. Jadi memang ya itu tergantung, jawabannya tergantung. Kita nggak ada angka pasti ya. Cuman kalau saya pribadi, saya kenapa membuka akun 2, akun 3, akun 4 selain memang untuk ternak akun, itu sebetulnya lebih kepada apa ya? Untuk yang target market yang sesuai dengan target. Jadi kalau akun pertama itu isinya orang Keling. Dan saya udah terlanjur deket hampir semua Leaders Club dan pernah ambassador di Keling gitu. Kalau saya sampai tidak berteman dengan mereka kan nggak enak hati nih. Jadi saya buka akun baru gitu. Di akun baru ternyata masih ada juga yang membayangin gitu. Udah, jadi saya buka akun 3. Karena repot juga, kita ya algoritma ya. Kita satu pertemanan itu kan kita akan dinilai siapa sih orang-orang yang mirip-mirip atau serupa. Nah, jadi teman-teman kalau misalnya berapa persennya tergantung. Jadi itulah kenapa kita harus memiliki lebih dari 1 akun. Ya supaya kalau misalnya ada teman yang
pengen mengejar pertemanan orang-orang Keling, partner line, upline, downline, siapkan akunnya. Nah, kalau yang buat jualan, siapin juga akunnya. Tapi kalau terlalu ribet ya nggak apa-apa sih. Anda bisa apa ya istilahnya, bisa apa kasih persentase berapa persen minimal upline, downline, dan partner line yang cukup dekat dengan kita. Oke. Nah, ini ada lagi nih. Ini kayaknya model-model kayak saya nih dari Wiwik. Bertanya gini. Izin tanya ya Coach, bagaimana cara untuk bisa mengolah kata-kata untuk berinteraksi? Karena saya tipe orang yang to the point dan bukan yang bisa merangkai kata-kata. Solusinya bagaimana? Terima kasih sebelumnya. Wah, ini materi khusus ini karena ini ada materi khusus namanya tentang copywriting. Nah, nanti aku boleh bantu jawab ya Mas Taufik ya. Jadi untuk nih pertanyaan Kak Wiwik ini ya, ini ada di materi untuk copywriting ya. Jadi bagaimana bagaimana teman-teman bisa menulis dengan halus ya, walaupun yang tadinya to the point ya to the point-nya tapi dipakai dengan kata-kata yang lebih halus, lebih tersembunyi. Halu maksudnya bagian daripada halusinasi. Itu nanti ada. Nah, kebetulan ini sudah di-share ya kan untuk bootcamp di batch 4 ini. Nah, ini lihat dong. Kayaknya posisinya sekarang agak-agak bertambah ya, di mana perempuan-perempuan juga ikut eksis di batch 4 ini. Nah, salah satunya nanti akan ada materi tentang itu, copywriting. Betul ya Om ya? Copywriting ya Om? Dan kepo writing. Ya, tidak cuma hanya copywriting tapi juga kepo writing diajarkan di situ. Coba ya, ditandai itu batch 4 ditandai. Jadi kalau teman-teman punya tim bisnis ya, sekarang ini bisa langsung dipromokan. Karena buat saya nih yang udah ikut di batch 4 ini adalah harusnya ya paling beruntung sih sebenarnya. Paling beruntung antara batch yang lain. Materinya lebih banyak dan lebih langsung praktek ya kan. Nah, ini dia kan contekannya. Kayaknya operator saya pinter nih ya, kalau saya mau ngomong apa dikeluarinnya apa. Jadi saya nggak usah ngomong banyak. Kasih aplaus dulu dong buat Bupati Miguel. Saya nggak usah ngomong banyak, langsung keluar semua ya. Coba dilihat lagi, coba dipantengin lagi. Wah, materinya oke, ya kan, keren kan. Jadi rugi loh kalau ngirim grupnya ke batch 4 ya, pasti ya. Coba siapa yang siap untuk mengirimkan grupnya untuk ikut di bootcamp di batch 4, boleh ketik di kolom chat sekarang. Jadi Kakak Wiwik ya, nanti coba kita merayu Coach Miguel ya, apakah teman-teman yang sudah mengikuti bootcamp sebelumnya bisa mengikuti materi terutama di materi-materi di week 2, week 3 ya kan, di week 7. Mami Halo, ini ada yang menarik. Mungkin kalau kita baca yang di bawah ya, ada namanya goals. Nah, ini yang mungkin yang agak berbeda dengan bootcamp sebelumnya. Jadi kalau bootcamp yang batch 4, kita itu punya goals di mana teman-teman yang ikut di dalam bootcamp itu ketika sudah ikut bootcamp ada goals berapa BV yang mereka hasilkan selama mereka ikut bootcamp. Ya. Jadi ketika kita punya goals, bayangkan ini paling kecil ya. Kalau mereka melakukan tugas yang disarankan, itu akan menghasilkan 100 BV. Ya, ini paling kecil ya. Ini kebangetan nih kalau mereka, karena teknik ini sudah diuji coba, sudah dilakukan dan terbukti menghasilkan banyak penjualan. Kalau mereka selama bootcamp ini cuma 100 BV, ini goal paling rendah. Ya, goal paling rendah. Kemudian goal berikutnya 400 BV, goal berikutnya 600, goal berikutnya 1000. Nah, akumulasinya goalnya adalah 2000. Jadi, betul. Kalau misalnya teman-teman ini kalau bahasa orang lama itu ada namanya vital sign. Ya. Jadi misalnya berapa jumlah orang yang Anda undang di pertemuan, khususnya di bootcamp, ini menentukan jumlah BV yang keluar. Yes. Jadi misalnya Anda ngirim 10 dibanding dengan mengirim 100 orang, ini hasilnya akan beda. Karena ini kita sudah punya goals hasil dan kita juga punya goal kerja yang seperti dirumuskan oleh Om Miguel. Betul. Jadi
Saya kasih bocoran lagi, mungkin teman-teman yang dari batch 1 dan batch 2, aduh waktu di aku kok goals-nya gede banget ya. Sekarang gue goals-nya hanya maksimal di 2000 BV dan materinya lebih banyak, lebih kompleks, lebih lebih ke prakteknya juga lebih banyak. Jadi sayang loh ya. Jadi jangan sampai nggak promosi nih bootcamp batch 4 ya teman-teman semua ya. Pastikan ikut ya kan. Karena saya juga karena di sini ada materi tentang kepo writing ya kan. Saya juga akan ikut kepo di situ nanti. Wah, ternyata banyak banget yang siap untuk mengirimkan mitranya untuk di batch 4. Oke, ya, jangan cuma siap, tapi ayo segera isi slotnya. Ya. Ditutup kapan, Mami Galuh? Terakhir? Terakhir itu sebentar saya nanya dulu sama tanggal apa? 29 September terakhir ya? 29 September terakhir pendaftaran bootcamp batch 4. Ini keren banget. Aku udah ngeliat udah ngeliat ininya aja ya, journey-nya, materinya. Ya, teman-teman. Kakak Pinta siap kirim teman-teman mitranya Kakak Pinta batch 4, Kakak Evi. Siap Kakak Evi, Kakak Haris, ini keren banget ya kan, keren banget. Jadi memang sudah dipilih lah orang-orang yang punya kepakaran. Waduh, ngomongnya kepakaran gila tinggi banget nih gue. Kayak Mas Taufik akan ada lagi nanti beliau di batch 4 ya. Oke, udah Roland siap kirimkan mitranya untuk di batch 4? Apalagi? Mami Jaki siap kirimkan mitra-mitranya. Opi, batch 4 ini keren loh. Aku aja mau kepoin karena ada kepo writing juga di situ. Ya. Kakak Yopi siap ya? Kakak Emma, jangan lupa juga ada Pak Ananto di sana. Yes, itu dia. Ada Pak Ananto juga di situ. Jadi pastikan. Jadi kita nggak usah capek-capek sampaikan ke mitra kita bagaimana tentang personal branding, iya kan? Iya kan? Masukkan saja ke bootcamp, ya kan? Nanti Pak Ananto yang akan menggoreng di situ. Enak banget ya kan? Kerja itu. Oke, baik teman-teman semuanya. Jadi asik banget nih ya. Jadi materi cuma sedikit, tapi kita memang lebih banyak tanya jawab seperti ini ya. Saya juga punya catatan hari ini. Banyak sekali. Maaf ya, saya harus mencatat supaya saya bisa nyangkut juga kalau sampai rumah dibaca lagi. Oh iya. Ya dong. Ya kan? Gitu. Jadi teman-teman semuanya ya malam ini insya Allah teman-teman semuanya belajar ya. Kita belajar dan kita dapatkan semuanya. Mas Taufik sudah berbagi malam ini. Terima kasih sekali lagi buat Mas Taufik. Ya, kita ketemu lagi nanti di sama Mas Taufik semuanya ya. Ketemu lagi di batch 4. Wah. Jadi ini awal-awal Mas Taufik ini sebenarnya ini jadi apa ya? Nyamar jadi peserta bootcamp dulu. Ya kan? Suka begitu. Kadang-kadang suka begitu. Terus dilihatlah nih ada bibit-bibit nih gitu kan. Langsung dilanjut. Oke, teman-teman semuanya ya. Terima kasih buat kehadiran teman-teman malam ini ya. Kita semua belajar ya. Jadi mulai sekarang sudah memperbaiki ya. Minggu lalu sudah dikasih bekal sama Pak Ananto untuk personal branding dan hari ini malam ini dikasih tahu juga bagaimana cara untuk personal branding di di FB. Saya jadi kedesak nih gara-gara ada yang nge-share ngomong susah. Ini penting. Iya. Ini penting nih. Ini penting banget. Jadi ini besok Kemat Trooper 1 ikut lagi ya Om ya? Untuk di sini ya. Kemat Trooper 1 2 ya, pastikan teman-teman hadir ya di bootcamp di batch 3 besok di webinarnya di hari Sabtu. Oke. Nah, tolong admin kakak admin ya. Temanya marketplace dengan akhlak. Di sini tulisannya temanya Path to Money 2, tapi menurut Coach Miguel ini temanya adalah marketplace dengan akhlak. Oh iya. Akhlak yang kayak gimana tuh? Aduh, dia ngomongnya keren. Ya. Oke, teman-teman semua, Kemat 1, Kemat 2 kita ketemu lagi ya di Anda akan bertemu lagi di webinar Zoom hari Sabtu untuk di bootcamp di batch 3 ya. Ini week ke berapa ya ini Om? Week ke-5.
Ini week berapa ya? Iya. Nggak ada keterangan. Oh, week 5. Week 5. Week berapa? Week berapa ya? Week berapa? Untung orangnya ada di sini, jadi langsung nanya, ya kan? Oke, baik semuanya. Maaf, Pak, slide-nya bisa dimatiin, Pak. Saya mau ngomong, Pak. Kan nggak kelihatan mukanya. Ada satu lagi. Oh, masih ada satu lagi. Buat teman-teman Kemar Super sama. Ada bonus. Oke. Oke. Catat di tanggalnya deh. Jangan Ah. lewat. Catat tanggal. Oh, video marketing ini Buat saya. Reels sama TikTok. Ini buat video marketing untuk di TikTok sama di Reels Instagram. Wow. Infokan lagi. Sudah dengar suara admin? Kira-kira coba saya mau ketik di kolom chat kira-kira siapa yang mau ikut di sini? Di webinar di week 6 ya, bootcamp untuk batch 3 tentang video marketing. Asik bener, asik bener. Apalagi yang bawain materinya saya tahu banget, emang jago banget. Beliau ini untuk bikin video-video begini. Oke. Mas Dijay ikut bukan icut. Sini deh. Sok lucu deh, icut. Kamu tuh udah lucu, nggak usah sok-sok mute deh. Oke, Om Miguel sudah melihat ya, banyak yang akan ikut, jadi pastikan nanti di batch di batch 3 week 6. Video marketing. Aduh. Ini keren banget. Oke, semuanya. Sebentar, sebelum saya tutup, masih ada lagi Pak yang mau di-share, Pak? Nanti saya mau closing, Bapak share lagi, Pak. Masih ada yang mau di-share, Pak? Masih. Oh, masih ada. Ya Ini udah. penting banget, ini penting banget. 1, 2, 3. Yuk. Ini temanya cara jualan sepatu. Cara jualan sepatu Air Jordan. Oh, ini materinya baru lagi nih, Om. B-nya PPKE. Pelan-pelan sih makan salah. Masa cara jualan Air Jordan sih? Air Jordan bukan produk kita ya, maaf ya. Kok Air Jordan sih yang begini nih kadang-kadang. Oke, udah? Masih ada lagi? Udah cukup. Oke, saya boleh closing, Pak? Silakan. Oke. Baik teman-teman semuanya ya, pastikan teman-teman mendapatkan minimal 3 pembelajaran dari materi malam ini yang disampaikan oleh Coach Taufik ya. Dan saya haturkan terima kasih banyak Mas Taufik untuk sharingnya malam ini. Terima kasih banyak teman-teman Kemar Trooper 1 dan 2. Kalah suara gue. Tapi begini tangan gue. Teman-teman Kemar Troopers batch 1 dan 2 dan juga teman-teman dari bootcamp dari batch 3 yang hadir malam ini. Terima kasih semuanya, Anda luar biasa. Terima kasih juga buat Bupati Miguel yang sudah memfasilitasi malam ini dengan Zoom-nya. Nanti rekamannya bisa teman-teman dapatkan ya di link yang akan di-share oleh Om Miguel untuk diulang lagi. Coba di skip bagian ketawa-ketawanya ya. Yang dilihat bagian yang serius-seriusnya aja. Oke semuanya, terima kasih atas malam ini. Ketemu lagi dengan saya hari Sabtu dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.